Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Fatimah Syahra. Saya sekolah di MI Karanganyar 1. Saya akan menceritakan tentang asal-usul aksara Jawa. Di sebuah kampung Medangkawit, ada seorang pemuda sakti yang bernama Aji Saka. Aji Saka mempunyai 2 orang pembantu yang bernama Sambada dan Dora. Pada suatu hari, Aji Saka mendengar perilaku Raja Medang Kamulan yang sangat jahat, yang gemar memakan daging manusia. Aji Saka pun berniat untuk menghentikannya. Pada suatu perjalanan, Aji Saka meminta Sambada untuk tinggal di pegunungan dan menitipkan kerisnya. Sambada, kutitipkan keris pusakaku. Sekali-kali jangan engkau serahkan keris pusakaku kepada siapapun kecuali diriku. Sendika dawuh Gusti. Aji Saka dan Dora pun melanjutkan perjalanannya. Di sebuah tempat, Aji Saka menyuruh Dora untuk tinggal karena Aji Saka akan melanjutkan perjalanannya ke istana sendiri. Tanpa sengaja, Aji Saka bertemu dengan Patih Jagul Muda yang sedang nampak kebingungan karena tiada satupun manusia untuk dipersembahkan kepada Raja Medang Kamulan. Jika itu yang menjadi kebingunganmu, persembahkanlah aku untuk rajamu. Patih Jagul Muda pun merasa keheranan. Jika orang lain akan lari terbirit-birit, Aji Saka malah menawarkan dirinya. Saat dibawa ke istana, Aji Saka tidak nampak sedikit pun takut. Sebelum hamba paduka makan, izinkanlah hamba mengajukan satu persyaratan. Syarat apa yang kau inginkan? Hamba menginginkan tanah seluas surban yang hamba kenakan. Tak terkira hati Prabu Dewata Cengkar. Begitu mudahnya syarat yang diinginkan Aji Saka. Dengan memberikan tanah seluas surban Aji Saka, dia dapat memakan daging Aji Saka. Lekas engkau gelar surbanmu, karena aku sudah sangat lapar. Aji Saka pun menggelar surbannya. Tidak terkira, surban Aji Saka sangat lebar, bahkan membentang keluar istana, ke sungai, hutan, gunung, bahkan lembah-lembah. Sesuai dengan perjanjian, Prabu Dewata Cengkar harus menyerahkan tanah kerajaan. Prabu Dewata Cengkar pun marah karena dia harus menyerahkan tanah kerajaannya. Dia langsung menghampiri Aji Saka dan menangkapnya. Tetapi dengan kesaktiannya, dia mampu menghindari serangan tiba-tiba. Prabu Dewata Cengkar pun langsung terlilit oleh
kesurupan Aji Saka. Semakin ia meronta-meronta, semakin surupan yang meliliti Dewa Tara pun semakin kencang. Dengan kesaktian Aji Saka pun mampu membuang Prabu Dewata Cengkar ke Laut Selatan. Masyarakat yang mendengar berita itu langsung berbondong-bondong kembali ke desa masing-masing dan mengangkat Aji Saka sebagai junjungan mereka. Hidup Aji Saka! Hidup Aji Saka! Pada suatu hari, Aji Saka teringat dengan keris sakti yang dititipkan oleh Sambada. Aji Saka pun menyuruh Dora untuk mengambil keris pusakanya. Dora, ambilkanlah keris pusakaku yang dititipkan oleh Sambada. Sendika dawuh Gusti. Dora pun menjalankan amanat yang diterimanya. Saat sampai ke Gunung Kendeng, Dora pun berbincang-bincang bersama Sambada karena untuk melepas kerinduan. Setelah lama berbincang-bincang, Dora pun mengatakan tujuannya ke sini. Wahai Sambada sahabatku, junjunganku mengatakan untuk mengambil keris pusaka yang dititipkan olehmu. Sambada tidak mencurigainya, tetapi Sambada tidak mau memberikannya. Wahai Sambada sahabatku, apakah engkau mencurigaiku? Demi Tuhan, aku tidak mencurigaimu, tetapi junjunganku mengatakan dia akan kembali ke sini dan mengambil keris pusakanya sendiri. Keduanya pun bertarung dengan sangat hebat. Keduanya pun telah meninggal bersama. Aji Saka merasa keheranan di istana karena seharusnya Dora sudah sampai ke istana dan membawa keris pusakanya. Aji Saka pun langsung menghampirinya. Tidak terkira, kedua sahabatnya sudah tewas. Aji Saka pun merasa sedih karena Sambada akan mati-matian untuk menjaga amanatnya, sedangkan Dora akan mati-matian untuk mengambil keris pusakanya. Aji Saka pun menulis tulisan di atas batu yang berbunyi, Hana Caraka Data Sawala pada jayanya Maga Batanga. Teman-teman, tulisan itu memiliki arti. Ada utusan. Utusan itu berkelahi. Utusan itu sama-sama sakti. Dan utusan itu pun mati bersama. Teman-teman, pesan moral dari cerita ini adalah selalu menjalankan amanat dengan baik dan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.